Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yayan Mulyana dengan NPM 2013-05-379 dari kelas 3C akan mengapresiasi film dengan judul Serdadu Kumbang. Nah, Serdadu Kumbang ini memiliki tema yaitu pendidikan. Di sini mengapa temanya pendidikan? Karena pendidikan adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Kemudian setelah tema yaitu ada penokohan. Di sini tokoh utamanya yaitu si Amek, yaitu anak kecil yang memiliki bibir sumbing. Amek ini memiliki watak yang baik hati. Hal ini dibuktikan pada menit 25. Amek rela menolong teman-temannya agar teman-temannya dapat mengikuti ujian pada hari itu. Dan Amek juga rela berbohong kepada guru dia yang mematahkan kursi. Padahal bukan dia rela berkorban demi teman-temannya. Kemudian yang kedua yaitu ada teman akrab Amek, yaitu Umbek dan Acan. Umbek dan Acan ini memiliki sifat yang tolong-menolong, seperti yang dijelaskan pada film itu pada menit ke-38. Ia menolong seorang jurnalis ketika motornya sedang mogok, dan kemudian mereka berinisiatif menarik motor itu dengan kuda. Yang ketiga yaitu Minun. Minun adalah kakak dari Amek. Ia memiliki sifat rajin belajar. Hal ini dibuktikan dengan Minun yang selalu juara kelas dan menjadi juara matematika di daerahnya. Kemudian yang keempat yaitu ada Bu Guru Imbok. Bu Guru Imbok ini memiliki sifat yang berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan pada menit ke-40 yang mengatakan rela berhenti menjadi guru pada sekolah itu demi menghentikan hukuman pada anak muridnya. Kemudian yang nomor 5 ada Pak Guru Alim. Pak Guru Alim memiliki sifat yang keras, galak, dan suka memukul. Hal ini dibuktikan pada menit 39. Ia menghukum Amek dan teman-temannya karena mengintip Ibu Rokiah. Kemudian yang ke-6 yaitu kepala sekolah, mempunyai sifat yang suka berbohong. Hal ini dibuktikan pada menit ke-59. Kepala sekolah berbohong kepada Pak Papin akan keadaan si Pak Alim ini. Kemudian yang ketujuh yaitu ada Pak Papin. Pak Papin ialah kakek dari si Umbek, teman dari Amek itu. Pak Papin memiliki sifat yang bijak. Hal ini dibuktikan pada menit ke-25. Ia menasihati si Amek untuk tidak lupa mengerjakan sholat isya. Yang ke-8 yaitu Zakaria, ayah dari si Amek. Ia memiliki sifat yang suka melebihkan sesuatu. Hal ini dibuktikan pada film ketika si Zakaria atau ayah Amek ini pulang dari Malaysia dan dia menggunakan jam palsu dan mengatakan itu jam mahal. Kemudian yang ke-9 yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah yaitu ibu dari si Amek. Ia memiliki sifat yang keras, akan tetapi ia sangat sayang kepada anaknya. Hal ini dibuktikan ketika ibu si Amek atau Siti Aisyah ini menyuruh Amek untuk belajar dengan cara membentaknya. Alur yang digunakan pada film ini yaitu alur maju, karena cerita berjalan secara teratur dan berurutan waktunya dari awal sampai akhir. Kemudian yaitu latar. Yang pertama yaitu ada di sekolah, tepatnya itu di sekolah si Amek. Kemudian yang nomor 2 yaitu ada di rumah Amek. Kemudian yang ketiga yaitu di masjid. Hal ini diceritakan ketika pada sholat isya si Amek dan temannya mendengarkan nasihat dari si Papin. Kemudian yang nomor 4 yaitu rumah Papin, ketika kepala sekolah dan rekan kerjanya menemui Pak Haji Papin. Kemudian yang nomor 5 yaitu pasar, yaitu diceritakan ketika Amek dan temannya membelanjakan belanjaan warung dari ibu si Amek. Kemudian yang ke-6 yaitu pohon besar di savana, yaitu ketika para siswa meletakkan botol cita-cita mereka di ranting-ranting pohon. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada film ini yaitu sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis seolah-olah berada di luar sebuah cerita tersebut yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada si pembacanya. Kemudian amanat yang dapat kita petik dari film tersebut adalah pendidikan amat sangatlah penting. Mengapa? Karena pendidikan adalah suatu tameng bagi seseorang
dan hanya pendidikan juga yang dapat mengangkat derajat seseorang. Fungsi dari pendidikan yaitu kita tidak mudah ditipu dengan seseorang. Kemudian pendidikan juga dapat mengangkat martabat diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Akan tetapi pendidikan yang paling penting yaitu pendidikan karakter dan moral. Itu adalah pendidikan yang paling utama bagi kita. Kemudian unsur-unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu unsur sosial. Diceritakan pada guru ibu yang mengajarkan orang tua untuk membaca. Kemudian yang kedua yaitu ada unsur moral. Diceritakan yaitu ketika si Minun merelakan uang tabungannya untuk menebus kuda Amek yang telah disita. Kemudian yang terakhir yaitu unsur ekonomi, yaitu ketika Zakaria atau ayah si Amek menawarkan sebuah jam kepada teman-temannya agar teman-temannya membeli. Sekian unsur intrinsik dan ekstrinsik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.